Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Gemini, ini adalah bacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Mei 2026. Sebelum Mari memulai, seperti biasa ya, Mari harus ingatin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Gemini saja. dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung ini dia. Set. Ada energi dari berikutnya ada di situ, kemudian ada di situ ya. Berikutnya ada ini. Dan kemudian ada di sini. Yep. Berikutnya ada energinya di sini. Kayaknya orang ini tuh pengen ya kalau kamunya itu tuh tahu salah. Gitu ya. Dia tuh pengen kalau kamunya itu tuh mau introspeksi kepada dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi jangan-jangan memang kamu ada membuat si dianya itu tuh tersinggung ya. Nah, kalau memang demikian sikapnya kamu, ya dia mau kalau kamunya itu tuh sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu tuh salah, keliru, nggak benar, gitu loh, ya. Jadi kalau malah ada rasa marahnya seseorang ini tuh ke kamu, ada rasa marah, kayak dia ngerasa dia dikerjain, harga dirinya dia tidak ada di matanya kamu, gitu ya. Kamu kok semena-mena sama dia, pokoknya adalah perbuatan kamu yang tidak menyenangkan. Gitu ya, kalau ada ini bisa pelaporan gitu ya, tindak-tindak yang kamu lakukan itu tuh disusun oleh hukum dan tidak payah-payah nih ngelapor sama Pak Polisi gitu ya. Udah pasti kamu dilaporkan sama dia. Gitu ya. Nah, di sana ya, karena memang kok kayaknya seseorang ini tuh ngelihat kamunya, pokoknya salah aja, udah ada salah aja kamunya itu tuh di matanya dia. Gitu loh ya. Ini tuh bukan sebatas sebel, kesel lihat kamu, tapi marah, beneran marah gitu loh. Dan ya posisi saat ini tuh kalau dia ngomongin tentang kamu, bisa itu tuh dia merendahkan kamu gitu ya. Karena ya boleh dia merasa bahwa ya kamu yang duluan ngerendahin dia gitu ya. Karena orang ini tuh pride-nya itu tuh cukup tinggi ya, dia punya isu dengan harga diri. Jadi bisa-bisa isu harga diri dia itu tuh di-trigger sama kamu gitu loh. Makanya kalau saat ini dia diwawancarai, siapakah Gemini di matamu? Walah, itu orang ya sudah kere belagu. Dia bisa gitu tuh ke kamu ya. Udah juga jelek tapi sok cakep. Nggak penting tuh, nggak penting. Siapa dia gitu. Itu namanya orang marah ya. Namanya orang tersinggung, namanya orang lagi nggak enak hati sama kamu gitu ya. Urusan bener nggak bener, tentang siapa dia, tentang siapa kamu dia identifikasi, pokoknya di matanya dia udah, pokoknya kamu jelek aja udah gitu. Gitu tuh ya. Jadi ini kayak mau ngerjain kamu banget ini. Biar kamu tahu diri gitu ya. Masalah apakah memang benar atau tidaknya kamu berusaha untuk nyakitin orang ini, tapi pokoknya kamu bandit kamu di mata dia ya. Preman kamu ya, preman pasar kamu ya di matanya dia gitu. Tapi memang sih kayaknya betul ya, ada kan kamu ngerjain dia kan. Jadi kayak ini hubungannya kayak hubungan dua orang yang macam mana ya kalau mau bilang ya, nampaknya memang di sini tuh respect tidak ada ya di hubungan kalian gitu. Kalau ini dalam rumah tangga bahaya juga ini. Mau dari rumah tangga, tapi menurut Mari tentu saja ya. Menurut Mari pribadi sih ini bahaya. Ini nggak baik ini. Hubungan rumah tangga yang seperti ini. Kalau hubungan pacaran seperti ini sih entahlah ya. Kalau pacaran itu tuh apalagi kalau hanya sebatas teman tapi mesra, hubungan tanpa status, ya nggak bisa juga ya dikritik tentang kamunya. Lah ya memang hubungannya masih selevel itu gitu kan. Di sana ya kalau mau ngerjain kayak kalau mengapa, sebaiknya sih tidak. Tapi apabila kamu lakukan, ya gimana? Masih sah. Ibaratnya gitu ya, masih sah. Memang sebaik-baiknya idealnya jangan dong ngerjain anak orang. Ya, kalau nggak punya niatan baik,
jangan punya niatan buruk ya, jangan jahat-jahat gitu loh sama anak orang ya, kalau idealnya. Tapi andaikan kamu mau bercandaan sama anak orang ya nggak tau lah Mari tuh ngomongnya kayak gimana ya. Seperti itu. Nah, jadi ya nanti kalau kamu dikerjain balik sama dia, kamu juga ngamuknya nih. Gitu ya. Jadinya kok Mari lihat bukannya ekspresi sayang-sayangan di sini. Tapi kayak mau saling ambil kalian, saling baku ambil di sini kalau Mari nampak jatuhnya. Gitu loh. Kayak mau adu sakti gitu ya, siapa yang paling bisa melukai jatuhnya. Jadi ini tuh ego, ini tuh kayak permainan ego yang seharusnya sih, jangan bilang seharusnya ya, siapa Mari yang bilang seharusnya ya, sedangkan Tuhan aja mengizinkan kan. Ya memang kayak enggak tahulah model interaksinya kalian, karma apa yang bikin kalian ini tuh berjumpa ya. Jadi ya sehingga ya adegan baku ambil yang gitu itu ya, baku hantam bergantian ya, itu tuh sangat amat mungkin terjadi di situ loh. Jadi kayak bukannya saling memberikan dampak positif pada satu sama lain, namun ya hal-hal negatif di sini yang menjadi poin ya, poin dari apa yang kamu lakukan dan apa yang dia kerjakan. Gitu loh, motifnya itu tuh bukan motif kayak supaya dia bahagia, supaya dia tenang, supaya dia gembira, supaya dia merasa nyaman. Tidak, justru sebaliknya ya, 180 derajat itu tuh ya bertolak belakang lah dari hal-hal yang positif di sana. Dan yang keduanya ini tuh kamu dan dia maksudnya Mari ya. Nanti bisa itu tuh sama-sama kayak ngerasa aku adalah korban. Jadi kayak sama-sama playing victim. Jadi kayak sama-sama jadi pelaku, sama-sama jadi korban. Jadi nggak peduli ya siapa yang mengawali ya, sehingga seperti ini kondisi keadaan kalian. Tapi jelasnya itu saling baku ambil gitu loh. Yang jelasnya jadi begitu model relationship ini. Kamu diemin dia, oh aku juga kan bisa diemin kamu. Nah gitu jawabannya dia. Kata, oh kamu kasih malu aku juga bisa kok ngasih malu kamu. Gitu. Tapi memang gini, seseorang ini tuh maunya berhenti ya. Kalau dia boleh jujur, berhenti gitu loh. Berhenti untuk saling menyakiti ya. Jadi kayak dengan kedewasaan ataupun dengan ingat umur ya. Dengan dia mengingat umur, itulah dia yang kayak ya udahlah stop lah, kamu menyerah aja lah gitu ya maunya dia. Kamu menyerah aja, kamu tahu diri aja lah. Kayak gimana sikapnya kamu ke aku, gitu kalau dia bisa ngomong. Gitu loh, supaya ndak makin panjang lagi nih adegan saling bikin tidak nyaman, saling bikin tidak bahagia, gitu. Berhenti saling sindirnya, gitu ya. Berhenti saling manas-manasinnya, gitu loh. Berhenti saling cubit-cubitannya, ya. Di sana nggak usah lagi laga pedang di sini gitu loh, nggak usah keluar lagi jurus-jurus pencak silat lidah di sini. Kalau boleh dia meminta gitu ya, tapi tentu kalau omongan secara langsung sama kamu ya dia ndak akan mau gitu ya, kamunya aja yang sadar-sadar diri gitu lah. Tapi ya kalau untuk saat sekarang ini tuh kayak kamu belum mau gitu lah, kamu belum mau berhenti. Mungkin ya satu sisi kamu juga masih menikmati ya keadaan yang kayak gini. Nggak tahu lah ya apa yang sebabnya kamu begini sikapnya ke dia. Nggak tahu Mari. Apakah memang kamu itu tuh lagi nggak clear melihat kondisi keadaannya? Gitu. Karena ini maaf beribu-ribu maaf ya. Kayaknya memang kamu nih cari perkara ini ya, game ini ya. Kamu cari perkara, kamu cari gara-gara di sini Mari lihat. Kamu sepertinya sedang tidak mampu untuk membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk gitu loh. Ya. Jadi kayak kepancing aja udah sisi gelapnya kamu itu tuh keluar untuk kamu ekspresikan ke si pasangannya kamu ini. Gitu. Ya. Jadi kayak bisa ini tuh diawali dengan baik-baik tapi diakhiri dengan
buruk ini hubungan kalian. Bisa ya, gitu ya. Kamu kok kayaknya belum kapok-kapok, kamu belum puas, kamu belum jera untuk bermain-main dengan si dianya. Gitu ya. Apa ini yang bikin kamu tuh jelek menilai dia? Apa? Sebenarnya kalau apakah orang ini ada sikapnya duluan jelek sama kamu, beribu-ribu maaf ya. Nampaknya nggak ada ya. Gitu. Jadi kayak bisa itu kedewasaannya kamu yang perlu dipertanyakan ya. Sorry. Baik benar itu tuh belum kamu pahami lagi gitu loh ya, untuk sementara waktu ini ya, untuk sementara masih kayak perlu lagi dievolusikan. Apa karena kamu masih muda, itu juga sangat bisa berpengaruh ya. Jadi kayak emosi-emosi nggak jelas itu tuh masih ada di dalam dirinya kamu gitu loh. Atau ya tadi memang kesadarannya kamu masih rendah untuk di saat sekarang, bisa gitu. Ya terutama bagi kalian yang masih muda-muda itu loh. Jadi kayak dianggap bahwa keributan itu tuh adalah satu hal yang lazim, normal gitu ya di sana. Jadi bisa-bisa memang ada pengaruh dari kisah masa lalu hidupnya kamu gitu ya. Mungkin ya tadi bahwa hidupnya kamu itu tuh sudah terbiasa dengan rusuh gitu loh, situasi ribut, situasi permusuhan. Biasa kamu dalam jejak sejarah tumbuh kembangnya kamu. Jadi ya secara otomatis apa yang kamu anggap biasa dalam hidupnya kamu ya terjadi juga dalam relationship-nya kamu dengan si dia ini. Oh ya, tapi bisa juga ini ya bacaannya bolak-balik loh ya. Yang mari baca di sini energinya Gemini dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu adalah energi dari pasangannya Gemini ya. Nah, jadi monggo silakan dibolak-balik pembacaannya apabila memang bisa dibolak-balik. Tapi jika tidak bisa dibolak-balik mumpung masih 12 menit ya, enggak apa-apa jika video ini tuh kamu tinggalkan ya, karena berarti ini tuh bukan energi Gemininya kamu. Oke. Nah, seperti itu. Tapi biarkan dulu mari bacakan sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarot ya. Nah, supaya tidak membingungkan. Nah, di situ. Mari lihat. Jadi kayak apa yang menjadi simpanan alam bawah sadarnya kamu bermain mempengaruhi bagaimana caranya kamu dengan si seseorang ini. Gitu. Kalau dia memilih ribut-ribut sebenarnya dia nggak mau gitu. Tapi kalau kamu pancing ya dia jabanin gitu loh di sana. Ya. Jadi kok kayaknya tekadnya kamu kepada si dia terutama rentang 7 hingga 14 kayak gimana orang ini tidak tenang. Kayak mana dia biar tidak nyaman gitu loh. Kayak mana dia biar gelisah, kayak gimana biar dia marah gitu. Tapi nanti kalau dia bales kamu juga sakit hati. Nah, ketika kamu sakit hati, kamu mau itu tuh meningkatkan level permainannya kamu lebih tinggi. Contoh ya, misalnya kamu cubit dia 1 kali. Terus dia bales nih, cubit kamu 1 kali. Terus kamu kesal ya. Kamu jadinya akan nyubit dia tuh jadi 2 kali. Gitu. Nah, nanti dia juga bisa tuh bales kamu cubit 2 kali. Nanti kamu naikkan lagi jadi mainnya cubit 3 kali. Nah, bisa kayak gitu. Jadi kayak bertali-talian ya, ada kemungkinannya loh ya, ada kemungkinannya. Bukan pasti akan terjadi loh ya, karena ini kan pembacaan prediksi ya. Di situ. Tapi nanti ya bisa juga memang bukan kamu yang berhenti, tetapi dia yang akhirnya memilih untuk udah bosan main kayak gini sama kamu, gak asik. Gitu ya. Nggak menyenangkan kok kayaknya ya nggak baik. Nah, bisa aja nanti dia akhirnya walaupun di poin terakhir kamu mencubit dia 6 kali, tapi akhirnya dia udahlah nggak mau lah cubit kamu 7 kali supaya tidak ada pertambahan cubit-cubitan ini untuk kali sekiannya. Nah, bisa memang dia seperti itu. Nah, tapi jangan pancing-pancing juga lah ya. Emosi pertengkaran ini tuh tetap menjadi gambaran ya hubungan kalian berdua di sana. Jadi nanti tuh kamu dan dia akan sibuk ini ya mencari cara. Dia akan sibuk cari cara biar kamu tuh sadar ya dengan apa yang kamu lakukan.
Nah sementara kamunya itu tuh masih sibuk cari cara kayak gimana biar kehadirannya kamu itu tuh, lagi-lagi ya, kehadiran kamu itu tuh memberikan dampak negatif untuk dia, gitu loh. Nah jadi dia bisa kayak nge-mirroring kamu supaya kamu stop, bisa di situ ya. Dia nanti akan nge-mirroring kamu. Maksudnya dia ketika kamu melakukan sesuatu dia rasa sakit, kemudian dia mirroring kamu supaya kamu selesaikan. Jadi jangan lagi saling menyakiti di sini. Gitu loh. Biar kamu sadar, aduh iya ya aku kemarin cubit dia, terus dia cubit aku balik, aduh sakit banget. Udah aku nggak mau lagi cubit-cubitan. Maksudnya dia kamu punya pemikiran yang demikian. Tapi mari nampak belum kamu sadari itu makna dari apa yang kamu lakukan. Bisa-bisa ketika misalnya gini ya, kamu cubit dia, terus dia balas kamu bisa enggak, lah tuh kan dia jahat kan. Nah tuh kan dia mau cari perkara sama aku kan. Jadi boleh kamu di situ tuh akhirnya dramatis main playing victim. Gitu kalau mari lihat. Nah itu kan bener. Oh dia cubit aku nih, padahal kamu lupa bahwa kamu yang duluan cubit dia, sehingga kamu kayak merasa bahwa sudahlah sebuah kewajiban kalau kamunya itu tuh ngebales dia. Namanya playing victim kan. Kalau orang playing victim itu tuh lupa diri, kayak amnesia, tiba-tiba kok kayak nggak tahu bahwa aku ini sedang men-trigger dia untuk ngecubit aku. Seharusnya sih kayak ya udah aku berhenti gitu ya kan. Nah tapi kamu boleh lupa di situ, kamu yang memulai drama ini. Nah akhirnya kamu kayak ngerasa kamu korban. Nah setelah kamu jadi korban, sudah sebuah kewajiban bagi kamu untuk membalas. Ya, atau kamu bilang aku sedang melindungi diriku, maka aku harus membalas dia. Gitu. Jadi pertali-taliannya itu tuh ya hanya akan membuat dampak negatif ini. Kayak gitu. Ya, hanya akan membuat dampak negatif di sana. Kalau dia sebenarnya itu menghindar juga itu dari kamu ya, supaya tidak baku ambil itu tadi kalian, gitu loh. Tapi kalau kamu pancing terus, ya dia jabani juga di situ loh. Sampai akhirnya dia nanti itu bisa capek gitu ya. Tapi ya enggak perlu nunggu lah sampai kapan dia capek ngeladeni kamu. Kamunya aja lah ya yang cepet-cepet untuk mengerti gitu loh. Bahwa sikap yang jelek-jelek nanti yang mau kamu lakukan ke dia itu tuh alangkah tidak benar untuk boleh terjadi ya, menjadi lakunya kamu, tindakannya kamu. Nah itu kalau mari boleh kasih saran sama kamu ya. Itu. Sorry kalau mari kok kayaknya agak kritik kamu ya, agaknya menggurui kamu, minta maaf ya. Nggak enak juga nih mari. Secara orang Gemini galak. Orang Gemini galak gitu ya. Kalau galak, wah galak banget gitu ya, ngalah-ngalahin naga ya, ngalah-ngalahin buaya gitu ya, ngalah-ngalahin singa gitu. Kalau pas lagi galak. Tapi kalau pas lagi modenya lucu gitu ya, asik menyenangkan. Nah, jadi balik lagi dalam pembacaan ini bahwa kedamaian nampak-nampaknya menjadi hal yang susah ya untuk ditemukan, setidaknya sampai nanti tanggal 14 bulan Mei ya, setidaknya sampai tanggal 14 bulan Mei. Setelah tanggal 14 nggak tahu lah lagi entah kayak gimana ceritanya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa agaknya ya kamu aware juga lah ya kepada dirinya kamu sendiri. Karena ini tuh juga boleh akan menjadi karma bagi kamu gitu ya. Atau yang apa yang menjadi belief systemnya kamu selama ini, karena ya kamu punya pengalaman-pengalaman chaos dalam hidupnya kamu gitu. Kalau kamu sadari supaya kechaosan yang sama tidak lagi terulang-ulang dalam perjalanan hidupnya kamu berikutnya gitu loh. Nampaknya memang kamu harus bukan harus lagi ya, mulut ini harus nggak ada harus, ada baiknya ya, ada baiknya kalau kamu juga mengambil langkah healing gitu loh. Karena bukan kamu yang jahat, bukan, tapi yang setaunya kamu ya begitulah hidup gitu loh. Hidup itu tuh ya agaknya rusuh gitu ya, agaknya chaos, agaknya permusuhan. Memang itu yang kamu tahu selama ini, karena itu yang kamu lihat, itu yang kamu alami memang gitu loh. Jadi itu yang kamu percaya bahwa ya beginilah seharusnya hidup gitu ya, padahal ya enggak juga di sana. Oke. Nah sebenarnya ingat ya, sebenarnya dia tidak pernah pengen memancing
keributan dengan kamu, tapi kalau kamu memulai, dia akan jabani. Cuman ketika dia menjabani, ada harapannya di sana, kalau kamunya itu tuh berhenti, gitu loh. Kamunya itu tuh tahu dan menyadari apa yang kamu sedang lakukan, sehingga apapun itu yang mau kamu lakukan dalam hal negatif berhenti oleh dirinya kamu sendiri, gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadirlah dia energi dari Cancer, berikut Pisces, ada Gemini, berikut Virgo, ada Scorpio, ada Aries di sana, dan energi dari Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.